Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Manes, dimanapun panjenengan berada, saya ucapkan selamat sehat, selamat sejahtera bersama keluarga, dan selalu dilindungi oleh Allah SWT dalam aktivitas panjenengan semua. Lama sekali kita nggak ketemu, jadi memang suasana yang belum bisa mempertemukan kita dengan kesibukan kita masing-masing. Jadi yang saya sampaikan itu dulu, terima kasih sekali kepada Allah SWT, dan kita semua bisa pelan-pelan kembali beraktivitas. Memang ekonomi saat ini masih dalam proses terus perkembangannya, karena kita masih dalam suasana PPKM namun level 4, jadi ada kelonggaran dari pemerintah supaya kita ya tetap berjalan, ekonomi ya pelan berjalan, semua kembali kepada posisinya masing-masing. Namun terkadang ada di satu sisi yang memang namanya ini tidak biasa, tapi setelah kita biasa dalam hidup seperti yang hampir 2 tahun ini kita lalui karena pandemi ini, ternyata kita sudah menjadi terbiasa. Awake dhewe iso terbiasa dengan hidup prokes. Salah satu contoh kecil, kita kalau keluar sering kita pakai masker, kalau tidak pakai masker itu ada yang kurang. Inilah kita ucapkan terima kasih kepada pemerintah dulu. Manes, saya mau fokus kembali kepada pandemi ini. Pandemi ini terutama yang penyintas ya. Itu memang kalau saya pribadi mengatakan bahwa corona itu ada. Statement saya kepada panjenengan, corona itu ada. Karena saya sudah mengalami tentang corona ini. Sudah beberapa bulan yang lalu, waktu kita ada acara kunjungan di Cirebon, sebetulnya kita datang dan perginya corona itu kita nggak merasa. Awake dhewe iki ora krasa mlebune piye, titikane opo, itu kita nggak tahu. Terus lungane kapan yo nggak ngerti. Nah ini yang menjadi misteri corona itu. Saya nggak terasa waktu kena COVID itu, jadi penyintas itu, karena saya perasaan biasa-biasa saja. Memang setiap individu, setiap orang itu beda-beda mengenai tentang COVID itu, yang kena COVID. Ada yang mengatakan bahwa saya dari flu, ada yang mengatakan dari demam. Pokoknya beda-beda lah. Kalau saya bukan kedua-duanya, tapi saya merasa capek, tidur nggak bisa, lesu, terus kemudian kayak nek wong Jawa kaya loyo. Tapi badan itu terasa sakit, saawak loro kabeh, merasakan ora enak. Lah, mulai dengan badan tidak enak, ngetok-ngetok, kemeng, boyoke loro. Lah itu mulai saya tidak mau makan karena merasa sakit sekujur tubuh itu semakin terus sakit terus. Kemudian sama anak saya, Mas Pandit, saya langsung dibawa ke dokter. Saya diperiksakan bahwa di antigen itu saya ternyata memang dinyatakan positif. Nah inilah saya mohon kepada Manis
kalau memang sudah terasa yang saya sebutkan diantaranya itu, cepat-cepat aja, jangan nunggu, langsung dibawa ke rumah sakit, dites antigen itu. Setelah saya positif, dinyatakan positif, nah ini, saya yang paling penting itu adalah mental kita yang kita persiapkan. Terkadang kalau sudah dinyatakan positif itu biasanya down. Kita semua itu down semua. Kayak sudah pasrah. Saya mengalami hal seperti itu. Tapi setelah saya renungkan bahwa ini saya positif, saya mulai konsultasi dengan dokter pribadi saya, yaitu Pak Dokter Tatar itu. Gimana ini? Tidak perlu panik ya, tidak perlu panik, tidak perlu komen-komen yang lain, tidak perlu bengok-bengok, tapi cukup kita sendiri dan keluarga yang tahu. Karena kalau kita ke rumah sakit, penjangan Persop ya Mbak, begitu bludaknya kemarin beberapa bulan atau beberapa hari yang lalu, sampai oksigen, sampai lah ini saya mau aturkan apa yang saya alami baik. Saya alami saja. Setelah saya konsultasi sama dokter memberikan beberapa obat, beberapa macam obat, ya itu. Nah ini. Tapi yang obat ini penolong, namun yang paling utama adalah mental imun kita sendiri. Imun kita sendiri. Waduh itu memang. Nah ini kita ternyata harus diten. Wingi lorone ngetok-ngetok, saya terus tambah suhu badan itu naik dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat itu suhu badan saya naik, panas, mengigo saya dua hari itu mengigo. Tapi itu belum sesak napas saya, belum sesak napas. Nah setelah mengigo 2 hari, saya tetap minum obat dari dokter, kemudian saya tidak makan 3 hari. Itulah yang menyebabkan saya agak sedikit lama ya. Yang katanya 2 minggu itu selesai, saya belum. Saya masih 1 minggu itu masih suhu badan naik turun. Akhirnya saya makan sedikit itu mual, nggak makan saya. Akhirnya makannya cuma telur. Kemudian saya minta infus ya. Infus itu 4 hari sebagai pengganti makan. Nah ini yang ke-7 ini yang sangat luar biasa, hari ke-7 itu. Untuk keluarga saya sudah mempersiapkan. Kita disiapkan tabung oksigen. Jadi itulah kita mulai sesak napas, mulai ini semakin mental semakin bingung, semakin down. Wah piye pikirannya mung istilahnya piye yo. Urip mati ya. Karena memang ini enggak bernapasnya memang sulit sekali. Kalau saya waktu itu saya pakai ini oksigen setiap pagi dan saya mau tidur. Itu oksigen pasti dipersiapkan terus. Maka saya saat ini sebelum saya berlanjut matur lebih baik sakit dan tidak sakit, persiapkan oksigen. Akhirnya mulai hari ke-10 atau ke-11 itu badan sudah mulai agak berkurang, panasnya berkurang, terus kemudian makan sedikit-sedikit, terus tidak perlu banyak sebenarnya. Telur itu 1, kemudian kita makan jangan sing panas itu loh. Nah, setelah itu hari ke-14, 15, 16 saya mulai badan ini mulai agak berbeda. Namun perbedaan itu masih kita merasakan lemes banget. Terus saya tanya sama dokter ini gimana kok saya lesu sekali lah. Akhirnya kita harus setiap pagi mandi matahari. Kalau saya jam 9 sampai jam 10, bahkan sampai memang agak lama, memang suhu kita masing-masing ya kalau mandi matahari. Kalau ada yang 10 menit udah terasa enak, 11 menit, kalau saya memang 30 menit sampai 1 jam.
tiap hari. Tiap hari. Nah ini memang setelah ini apa ya, ambekane jek sesek, belum bisa normal, masih lesu, masih letih. Nah cuman apa, asupan makanan ini mulai ditata, tidak harus banyak, yang penting ada vitaminnya itu, ada gizinya loh niku. Setelah setiap 10 hari, 14 hari, 20 hari 20 hari kita sudah bisa keluar, tadi sudah berjemur, jadi akhirnya tetap vitamin-vitamin itu, dan vitaminnya sebetulnya banyak sekali ya, tidak harus memilih A, B, C, D gitu, enggak sebetulnya. Itu bagi saya loh ya. Saya cukup yang kemarin ada satu merek susu yang rame itu, memang itu saya setiap hari pagi, malam itu sebagai pengganti makan itu kalau saya itu. Nah, alhamdulillah hari ke kurang lebih 20 hari ini sudah enggak pakai ini, enggak pakai oksigen. Tapi masih terasa terkadang sok mau ambekan tuh mak sengkring, cekak-cekak nek cara Jawa napase, cekak-cekak banget. Abot, oke. Terus sama anak saya dikonsultasikan dokter, enggak apa-apa, itu akan hilang sendirinya. Nah, saya tidak ada hilang penciuman, rasa enggak. Cuman lucunya sesudah saya mau makan, mulai mau makan gelem mangan, kuwi rasane lucu. Nek asin terus. Terus nek legi terus. Nek kecut terus lah. Terakhir itu saya ngerasake awal anyap terus asin, terus legi lah, kok gurih lah, berarti ini sudah mulai nafsu makan, sudah mulai ada. Namun ada teman yang mengatakan saya rasa ngerasake, ada juga yang berpendapat nih rasa ngerasake pahit, legi, asin kuwi luwih ora berat COVID. Saya tidak berpengaruh ke situ, cuman ini testimoni saya, pengalaman saya setelah mulai makan, tapi badan nuwun sewu ya belum tentu fit lagi. Nah ini setiap 2 hari saya dikasih minuman jahe serai karo apa ya? Jahe serai apa Bu? Jahe, serai, kayu manis, cengkeh, daun pandan. Ini sudah saya lakukan sampai sekarang ini. Nah, jahe, serai, daun pandan, cengkeh, kayu manis, 5 ini. Ini ternyata bermanfaat sekali. Itu sakit dan tidak sakit badan kita, terutama seusia saya ini. Ini butuh itu statement saya. Maka teman-teman, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah SWT sudah diberikan kesembuhan, dan kemarin saya sudah dapat tesnya, saya sudah negatif, dan paru-paru saya dinyatakan sudah bersih, saya bisa aktivitas kembali. Namun jangan lupa lagi bahwa prokes itu tetap. Jadi kadang kita satu rumah itu sudah pakai maskeran terus setiap hari. Keluar masuk itu tetap pakai masker setiap hari. Padahal setelah saya pasca COVID, rumah ini sudah saya semprot semua. Disinfektan semua rata. Kemudian yang lain termasuk hand sanitizer. Hand sanitizer itu setiap hari. Nah ini mulai mendisiplinkan saya sendiri, mau tidur, bangun tidur, itu pasti datang dari manapun. Kalau kita kumpul misalkan ke warung, rumah makan, lebih dari 2 jam kita pulang ke rumah pasti mandi dan saya ganti baju. Ini saya mulai dari pasca sakit itu saya mulai begitu. Nah, kemudian saya instruksikan kepada teman-teman saya termasuk kru saya bahwa kebersihan itu penting. Biar rumah tidak dipandang mewah tapi dipandang bersih. Termasuk di
Mobil itu setiap seminggu sekali atau 2-3 hari sekali harus kita semprot desinfektan. Jadi kita siap itu. Toh sekarang sudah pada pinter bikin campurannya. Nah itu saya setuju sekali. Jadi harapan saya, apa sih sekarang yang saya simpulkan kalau orang COVID itu, nah niki sing ngajeng kula aturi panjenengan. Pertama, mental harus ditata. Tidak perlu panik, ora usah down, ora usah bingung. Itu kalau baru merasakan itu 1-2-3 hari itu kita bisa menyesuaikan. Kalau kita rasanya lebih berat lagi, kita baru konsultasi ke dokter. Itu yang saya lakukan karena maaf ya, imun masing-masing beda. Terus kemudian tidak panik, kemudian moral kita, mental kita itu benar-benar dijaga sekali karena biarpun banyaknya vitamin makan, kalau imun pribadinya badan kita tidak ditata ya tidak ada manfaatnya. Yang kemudian tetap minumlah air putih. Saya tidak bilang sebanyak-banyaknya, tapi menurut kekuatan pribadi kita aja. Minum air putih hangat itu terus. Terus kalau kondisi makan itu masing-masing. Yang penting ada masuk asupan. Kalau memang tidak mau makan sama sekali, panjenengan konsultasi ke dokter. Bagaimana kalau saya minta di infus lah. Nah itu untuk kekuatan kita. Dan yang paling utama, sediakan oksigen. Itu kalau kita loh ya, masing-masing beda. Kalau saya, karena apa? Oksigen ini tidak bisa kita cari langsung dapat, enggak. Kita yang penting pada persiapan. Maka saya dan keluarga sudah persiapkan, entah itu besar kecil, oksigen harus ada. Sampai sekarang ini karena saya mendapatkan informasi dari teman-teman dekat saya dan teman-teman dokter saya bahwa yang namanya virus itu datang terus. Nah, alhamdulillah adanya vaksin ini salah satu penangkal. Nek cara Jawane betengi, aja nganti berkembang. Namun yang lebih utama kita tetap selalu berdoa pada Allah diberikan kesehatan dan kekuatan mental. Lah nek pun perkara rezeki iki saya percayalah nanti suatu saat, pada saatnya tiba kita akan diberikan rezeki pada Allah. Kita berdoa, sampai ketemu dengan saya di konten yang lain. Ini sementara adalah saya mohon maaf pengalaman saya kemarin beberapa bulan, hampir 2 bulan ya pemulihan saya. 1 bulan yang lain. Kalau saya lebih dari 1 bulan. Itu terima kasih Manes. Tolong like, subscribe dan komen. Anda adalah saya adalah Anda. Jaga keluarga, jaga diri, tetap semangat dalam menghadapi situasi seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Manes.